Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita akan lanjut lagi pembelajaran kita, sampai untuk, data science. Kita masuk ke video, kita akan bahas, NumPy copy dan NumPy view ya. Oke, di, video kita kali ini singkat aja. Jadi, apa namanya, NumPy itu punya namanya, fungsi yaitu, NumPy copy, ya ini NumPy copy ini, fungsi yang ada di, objek array ya. Jadi kalau kita mau menggunakan fungsi ini kita harus, buat dulu array-nya. Seperti biasa kita import, eee, apa namanya, bentar, import NumPy snp, lalu kemudian kita bikin array di sini, eee, NumPy, array ini kita kasih namanya arr sama dengan NumPy array, lalu kemudian di sini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini kita koneksi dulu ya. Jadi di sini saya buat, variabel namanya arr, dia adalah NumPy array, bentuknya satu dimensi. Nah, satu dimensi, lalu kemudian, eee, kalau kita tampilin, oke dia bentuknya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang, array copy. Jadi kalau misalkan kita punya array yang lain, misalnya arr_2, ini sama dengan arr eee, copy gitu ya. Oops sorry, dot copy, maka oke sebentar. Arr2 ini isinya sama, ya, apa namanya, apa dong bedanya? Nah, di sini kalau kita misalkan di sini si ARR itu kita ganti datanya, ARR itu yang atas, misalkan ARR yang kedua itu kita ganti dengan angka, 12, 12, lalu kemudian kita coba tampilkan di sini ARR-nya jadi apa, lalu kemudian print si ARR2-nya juga jadi apa. Oke, kalau kita ganti di sini ya, karena di atas si ARR2 itu adalah copy dari ARR, maka isinya sama. Ketika si ARR yang, menjadi apa namanya, reference-nya kita ganti isinya, ARR2 isinya nggak berubah. Ini kalau kita menggunakan fungsi copy. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan fungsi view, misalkan di sini kita punya ARR3 sama dengan, arr.view, kalau kita tampilin arr3 di sini, isinya ini 1, 2, 12 karena tadi sudah diganti dengan 12. Nah, di bawah misalkan kita coba ganti arr yang ketiga kita isi dengan 13, lalu di sini kita print arr dan kita print arr3, kita running. Nah, lihat di sini ARR yang menjadi induknya dia berubah nilainya, yang indeks ketiga jadi 13, yang tadinya angka 4 jadi 13. Begitupun juga dengan ARR3. ARR3 ini kan ARR view dari ARR yang utama ya. Jadi itu bedanya ketika kita menggunakan apa namanya, eee, ARR sorry, fungsi view dan fungsi copy. Kalau copy itu kita punya tempat ya, kita punya, satu array, lalu kita pindahkan ke tempat yang baru ya, ke tempat yang baru. Nah, jadi dia punya, apa namanya, di memori dia punya, tempat yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan copy seperti itu. Kalau kita menggunakan view, berarti si array yang baru ini itu hanya mereference ke, array yang utama ya, yang dia lihat ya, yang dia view gitu ya. Jadi kalau array utamanya berubah, maka dia pun juga akan berubah. Nah, secara fungsi kita bisa lihat,
Misalkan, cara ngelihatnya gini, print arr2.base, dia apa namanya, eee, none ya, dia nggak punya base, tapi kalau, arr yang ketiga kita running. Nah, dia punya base-nya yang ini. Jadi ada base, ada dasarnya ya. Jadi kalau ARR2 ini sudah, variabel yang terpisah sendiri, dia nggak punya base, nggak punya dasar ke, apa namanya, ke induk awalnya, ke yang array yang dia reference gitu ya. Tapi kalau ARR3 ini karena dia bentuknya view, hanya melihat apapun yang terjadi di, array utamanya di ARR1, maka ARR3 ini ikut juga berubah. Nah, itu fungsi apa namanya, fungsi array copy dan array view. Nah, ini memang fungsinya sederhana, tapi dalam coding-coding teman-teman ke depan nanti, eee, akan bisa dipakai gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, ayo coding, assalamualaikum.